Kita buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman udah nyempetin hadir di Zoom ini. Kita diskusi, kita bincang sehat. Nah, terima kasih lagi juga ke Mas Aulia udah waktunya bisa apa ya sharing ke kita lah terkait ya penipuan atau apa ilmu-ilmunya lah supaya kita nggak kena tipu lagi via online. Nah, mungkin selanjutnya nanti acara ini akan dimoderasikan oleh Mas Anung. Mas Anung ya, Siap, siap. maka dilanjutkan acaranya. Kita dengar-dengar, kita ngobrol santai aja lah. Kalau mau nanya juga bisa langsung kali ya, Mas Saul ya. Ya, Oke, nanti ini oke menyesuaikan. Mas. Mas Anung, saya serahin deh sebagai moderator, bangga. Makasih, Chief Leman. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesediaan waktunya pada malam minggu ini. Terima kasih, Chief Leman, atas dan teman-teman panitia, Mbak Lala, dan yang lain-lain. Kemarin awalnya ini Bro Leman ini menyampaikan ada sedikit musibah yang menimpa teman kita, salah satu teman Pak Leman ini tidak menyebutkan siapa. Dan kebetulan hal ini juga pernah menimpa saya waktu dulu masih di dinas gitu ya. Seperti apa, mungkin menimpa juga teman-teman yang lain. Pernah ditipu oleh penelpon ya, ataupun yang melalui SMS atau apapun itu terkait dengan kepentingan suatu hal sehingga bisa mengeluarkan uang. Oleh karena itu saya cerita kepada Bro Leman juga, kalau kayak gitu saya punya teman, kebetulan beliau ini sama-sama dinas di Mabes, dulu juga sama-sama di KPK yang bidangnya terkait dengan hal itu. Dan gayung bersambut akhirnya sampailah pada acara malam hari ini. Sebelumnya saya kenalkan narasumber kita hari ini adalah Mas Aulia Postera. Assalamualaikum, Mas Aul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Siap. Terima kasih meluangkan waktunya. Di hadapan Mas Aul ini teman-teman saya, teman-teman dari satu SMA 28 Pasar Minggu. Dan kebetulan kemarin juga kita habis melaksanakan reuni minggu yang lalu, dan kita beberapa ataupun sebagian ataupun seluruhnya bersepakat bahwa kegiatan reuni tidak selesai sampai itu saja, mungkin akan dilanjutkan dengan beberapa kegiatan yang lain. Kita bisa sharing apa, sharing pengetahuan, sharing bantuan, ataupun apapun itu yang bisa membantu ataupun meringankan teman-teman yang sedang kesusahan, ataupun kita bisa saling menguatkan dalam bidang apapun lah. Nah, kebetulan tadi ada sedikit ataupun ada masalah yang menimpa salah satu ataupun salah dua teman-teman terkait dengan reuni. Intinya ada yang ketipu melalui telepon. Kalau penipuan melalui email mungkin phishing ya. Kalau telepon, kalau istilah fraudnya mungkin apa ya, phishing ya, pakai F atau pakai V gitu ya. Kalau melalui SMS smashing. Tapi nggak tahu lah, nanti Mas Aul ini dinasnya di organiknya di Diftik Mabes Polri, kemudian sehari-harinya de facto-nya dia di Satuan Tugas Khusus Pencegahan Anti Korupsi bareng saya dan teman-teman yang lain. Nah, beliau ini S1-nya di UGM, IT ya, kemudian lanjut di S2-nya di Monash University Australia, dan kemudian dari tahun 2007 ya, Mas Aul ya, di KPK ya.
atau Ya, Bang. 2007 di KPK sebagai investigator. Kemudian 2021 kita sama-sama kena penyingkiran oleh Ketua KPK yang dulu, Pak Firly Bahuri, dan diterima Pak Listio Sigit, Kapolri di Mabes Polri. Oke, tanpa banyak waktu lagi, monggo Pak Aul silakan diberikan pemahaman-pemahaman kepada kami ini. Insya Allah apa yang diberikan nanti akan berguna bagi kita semua. Silakan, Mas Aul. Ya, terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Saya manggil abang-abang dan kakak-kakak kali ya, atau bapak-bapak ibu-ibu ya. Karena saya juniornya Mariska, saya pastikan saya lebih junior dari bapak ibu semua. Saya eh, berapa hari yang lalu dikontak saya manggilnya Bang Rizka, Bang Andung ini, Bang Rizka, untuk sharing terkait dengan eh, penipuan di dunia maya ya. Nah, memang kejadian ini, penipuan-penipuan di dunia maya ini udah lama terjadi, Bapak Ibu sekalian. Eh, Mulai sejak zaman internet ya, internet mungkin di akhir tahun 90-an sampai sekarang itu semakin banyak. Nah, makanya memang perlu banget memang kita paham tentang eh, mengenali dan mencegah penipuan ini. Bahkan juga saya sering dilapori oleh baik itu teman maupun apa namanya rekan-rekan yang yang sudah lama tidak kontak, itu tiba-tiba kontak saya, itu rata-rata bercerita pernah ditipu. Tadi ceritanya mirip tadi tuh, ditipu, ngaku-ngaku teman lama, lalu minta duit segala macam, akhirnya ternyata bukan 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 teman lama. Atau bahkan yang yang lebih parah lagi itu, yang seperti banyak yang muncul di media maupun di sosmed, banyak juga orang yang terima pesan WhatsApp, dikirimkan file, lalu diklik, mengisi form tertentu, terus tiba-tiba mobile bankingnya dikuras. Nah, ini kita akan bahas hari ini. Tadi saya setuju, ini saya membuat presentasi ini mencoba untuk sesederhana mungkin dan mudah dipahami. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, langsung aja angkat tangan atau langsung aja ngobrol, nggak apa-apa, biar kita lebih interaktif. Oke, tadi tentang data diri saya udah dibacakan oleh Bang Rizka tadi. Memang selain di Satgasus, sekarang saya memang karena tidak lebih sibuk dibanding di KPK, saya juga aktif memberikan edukasi, baik itu tentang anti korupsi, investigasi, digital forensics, dan keamanan siber. Nah, forum seperti ini kebetulan nih beberapa kali saya berikan kepada eh, beberapa forum, baik itu apa namanya perusahaan atau komunitas, karena memang sekarang ini banyak sekali memang penipuan-penipuan online di dunia maya. Ini agenda kita hari ini. Saya akan pengantar, nanti saya akan jelaskan jenis, teknik, dan dampak penipuan di dunia maya, tanda-tanda penipuan di dunia maya dan pencegahannya. Terus kita mulai agak teknis sedikit nanti, pengenalan perangkat seluler. Saya meyakini banyak dari kita menggunakan perangkat seluler ya, baik itu handphone, tablet, segala macam, tapi kita tidak benar-benar mengenal barang yang tiap hari kita pakai itu. Nah, terus berbagai ancaman pada perangkat seluler, jenis-jenis keamanan pada perangkat seluler, tips keamanan perangkat seluler, keamanan sosial media, dan terakhir nanti penutup. Ini nih, penipuan dunia maya itu adalah ancaman yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan peningkatan penggunaan internet. Nah, ini fakta yang nggak bisa kita hindari ya, karena memang semakin hari teknologi itu berkembang jauh. Sekarang ada yang namanya Internet of Things. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian
sudah menggunakan ya, mungkin menggunakan beberapa misalnya kendaraan yang sudah terkonek dengan handphone, kita bisa menyalakan hanya dengan handphone kita, bahkan smart home. Nah, itu juga dengan handphone bisa menyalakan lampu segala macam yang ada di rumah, mau mengunci pintu segala macam. Luar biasa perkembangan teknologi internet itu sekarang. Nah, masalahannya adalah semakin banyak digitalisasi menggunakan informasi teknologi, tentu ancamannya akan semakin banyak juga. Nah, mungkin pernah nonton film kali ya, pernah nonton film-film Hollywood itu bagaimana ketika seorang penjahat siber itu bisa masuk jauh, mengamati kita, membobol rumah kita, membobol bank kita, segala macam. Itu fakta, itu real. Dan itu terjadi baik melalui penjahat itu ada yang perorangan, ada yang kelompok, ada yang berupa perusahaan, bahkan ada yang state sponsor atau yang disponsori oleh negara. Jadi kejahatan-kejahatan scamming itu macam-macam nanti. Nanti saya kasih contoh lihat nanti. Jadi penipuan dunia maya itu definisinya itu penggunaan teknologi digital untuk menipu individu atau organisasi dengan tujuan mencuri informasi, uang, atau merusak reputasi. Jadi rata-rata itu tujuannya 3 ini, mencuri informasi, uang, atau merusak reputasi. Nah, ini statistik nih. Jadi dari BSSN menyampaikan bahwa jumlah insiden siber di Indonesia di tahun 2023 itu mencapai 1,6 juta kasus. Sebagian besar dari insiden ini terkait dengan penipuan online seperti phishing, malware, dan penipuan e-commerce. Dari APJI atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia mencatat bahwa 42% dari pengguna internet Indonesia mengaku pernah mengalami penipuan online dalam bentuk apapun. Yang ke-42% ini gede banget ya, hampir setengah dari pengguna internet Indonesia. Kalau dari data saya sama Bang Rizka, itu kita pernah mendalami soal email ya, email, karena dalam kaitannya dengan pencegahan korupsi. Dari data email yang kita dapat dari data yang ada di Kominfo maupun di Kementerian Perindustrian, handphone yang digunakan di Indonesia itu jumlahnya itu lebih dari 320 juta. Sementara penduduk kita kan 270 sekian juta ya. Karena beberapa orang itu bahkan menggunakan 2-3 handphone kan. Nah, jadi dan mayoritas semua dari pengguna handphone atau perangkat seluler itu sekarang semua terkoneksi dengan internet. Jadi tidak hanya udah sangat jarang orang yang tidak pakai paket internet ya. Yang pakai GSM tok itu mungkin presentasinya sangat kecil, mungkin kurang dari 10%. Nah, OJK melaporkan bahwa total kerugian finansial akibat penipuan online di sektor perbankan itu nilainya sampai 1,5 triliun. Ini di tahun 2023 aja. 1,5 triliun. Jadi gede banget ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, survei APJI lagi tahun 2023, itu 37% dari pengguna internet Indonesia melaporkan pernah mengalami penipuan saat berbelanja online. Ya, ini hati-hati kalau yang suka belanja online ya. Nah, ini sangat banyak. Terus BSSN juga mengungkapkan bahwa kerugian akibat serangan phishing dan malware di Indonesia tahun 2022 itu mencapai 700 miliar. BI menyatakan bahwa penipuan di platform e-commerce meningkat seiring dengan pertumbuhan transaksi online dengan lebih dari 1,2 juta laporan terkait dengan penipuan e-commerce pada tahun 2023. Nah, itu tadi fakta statistiknya ya terkait dengan penipuan. Nah, sementara itu kalau datanya di dunia, jadi biaya dari kejahatan siber itu di tahun 2020
itu ada 4,2 juta miliar US dollar. Jadi dari kejahatan di internet nih. Dan rata-rata nih kalau bicara ransomware attack, kemarin kan kita ribut-ribut ya PDN ya, Pusat Data Nasional Sementara ya. Jadi rata-rata biaya yang akibat dari serangan ransomware itu mencapai 1,85 juta US dollar. Global cybercrime damage second itu sekitar 190.000 US dollar, dan rata-rata cost akibat serangan siber itu bagi organisasi itu adalah 13 juta US dollar. Nah, yang paling banyak itu menyerang serangan itu bentuknya itu berupa phishing. Tadi Bang Anung bilang ya, phishing sama smishing ya. Jadi phishing ini sebenarnya artinya sama-sama mancing ya. Nah, cuma kalau phishing ini melalui voice, smishing melalui SMS. Ini paling banyak memang kalau dari statistiknya sampai 323.000. Ini data di Amerika aja tahun 2021. Nah, yang lain ini non-payment sama non-delivery itu 82.000. Kebocoran data itu sampai 51.000. Saya ingin lihatkan sebentar sebagai gambaran, saya coba share ya. Kita lihat ya. Nah, ini real time nih Bapak Ibu sekalian. Ini map bagaimana serangan siber itu terjadi setiap detik di dunia. Nah, ini kita bisa lihat di sini nih. Ini live ya. Untuk hari ini aja itu ada 6.996 serangan siber. Ini serangan siber itu macam-macam bentuknya ya. Ada yang menyerang organisasi, termasuk scamming di antaranya di sini. Dan di sini top targeted countries setiap hari itu ada Indonesia nih di 5 besarnya. Wow. Oh, Ya. menarik tuh. Dan target industrinya itu biasanya itu edukasi, kesehatan, sama pemerintah. Top malware types-nya itu ada phishing, mobile, sama adware. Nah, ini kelihatan kan? Ini ada yang nyerang ke Afrika Selatan, ada Thailand nyerang ke sini. Ini real time ini. Kalau dilihat nih, ini bentuk serangannya itu di sini nih, di sebelah kiri ini. Oke, ya ini udah 7 juta berarti ini. Dalam satu hari itu rata-rata kalau kita lihat di kiri atas ini, recent daily attack ini, itu belasan juta serangan setiap hari itu. Oke. Waduh. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan saya pernah cerita di awal bahwa faktornya itu macam-macam, dan yang paling berbahaya itu adalah nation state actors atau aktor pelaku yang sebenarnya mereka adalah negara gitu loh. Nah, paling terkenal itu kalau di kalangan hacker itu ada kelompok Korea Utara. Nah, dia ada istilahnya Thallium. Nah, ini kelompoknya. Ada kelompok Zing, ada kelompok Rusia, ada kelompok Iran, ada kelompok Cina, ada kelompok macam-macam. Termasuk yang banyak juga itu kelompok dari eh, negara-negara Eropa Timur pecahan Soviet. Nah, kalau di Asia Tenggara mungkin Bapak Ibu juga ngikuti ya, termasuk kemarin yang ribut-ribut soal Mr. T yang disampaikan judi online itu memang benar. Itu ada kelompok-kelompok hacker yang memang itu secara profesional itu bekerja itu di daerah Myanmar yang berbatasan dengan Thailand. Nah, itu banyak korban-korban perdagangan manusia, baik itu dari Indonesia maupun negara-negara di Asia Tenggara lainnya yang punya kemampuan di bidang IT, direkrut, dijanjikan sebelumnya bekerja di perusahaan IT segala macam,
Tapi ternyata mereka di sana melakukan kejahatan-kejahatan siber, diantaranya melakukan penipuan online, scamming, judi online segala macam. Nah, itu fakta yang terjadi. Nah, kenapa itu sulit diberantas? Nah, ini kembali lagi nih kalau kita bicara Myanmar atau Kamboja, terutama Myanmar ya. Myanmar saat ini kan mereka kan lagi dikuasai oleh junta militer ya. Dan memang perusahaan-perusahaan scamming itu menjadi sumber pendanaan bagi mereka di sana, dan itu fakta. Dan mungkin Bapak Ibu setelah ini bisa cek di YouTube, itu udah banyak yang mengulas tentang hal itu. Bahkan yang paling cukup terkenal sekitar 2 tahun yang lalu itu ada seorang jenderal polisi di Thailand bintang 2 yang mencoba mengungkap kasus ini, tapi justru dia yang diserang dan dikriminalisasi, dan akhirnya dia minta perlindungan ke Australia waktu itu. Dan setahu saya sampai saat ini polisi itu masih di Australia karena begitu kuatnya sindikat kejahatan siber ini yang ada di wilayah delta Sungai Mekong itu. Nah, tadi kan sempat diobrolin. Jadi ini fase-fase ethical hacking atau fase hacking pada umumnya. Kok bisa sih ada orang tiba-tiba ngaku sebagai teman kita, kontak kita, terus seolah udah tahu banyak tentang kita, terus dia minta apa namanya, dia minta bantuan lah, minta uang segala macam. Nah, pada fase-fase hacking itu biasanya itu tahap pertama itu ada istilahnya reconnaissance atau footprinting. Nah, reconnaissance ini biasanya itu melakukan profiling, Bapak Ibu sekalian. Profiling kepada target. Contoh ya, misalnya ini Bang Anung nih, Bang Anung eh, mau jadi target nih oleh penipu online. Nah, orang itu akan lakukan profiling nih. Rizka Anungnata ini siapa sih? Oh iya, dia dulu pernah lulusan Akpol, pernah bertugas di polisi, pernah di KPK, punya istri, punya anak, teman-temannya siapa, itu diprofil semua. Dan cara profiling yang paling efektif adalah melalui sosial media. Sosial media kita itu adalah eh, apa namanya, gudang data bagi para hacker untuk menggali semua informasi pribadi tentang kita. Karena tanpa kita sadari, biasanya banyak dari kita, terutama orang Indonesia ya, saya melihat orang Indonesia atau orang Asia, dia suka memposting apapun terkait dirinya, keluarganya, atau teman-temannya di sosial media. Nah, itulah makanya hacker dia bisa melakukan mapping dengan baik, dan dia bisa seolah-olah menjadi seseorang yang dekat dengan kita dan masuk ke kita melakukan penipuan. Nah, makanya tahap pertama itu bagi seorang hacker, baik itu yang menyerang pribadi, baik itu yang menyerang institusi atau menyerang sebuah perusahaan, mereka tuh melakukan namanya reconnaissance. Baru scanning, nah ini lebih teknis lagi, ini scanning IP address, mendapatkan akses, memaintain akses sampai clearing tracks, jadi kabur. Ini tahapannya secara umuman kayak kalau hacker bekerja. Oke, tadi pengantarnya nih. Ini kita masuk ke jenis kejahatan siber. Tadi udah sempat kita bahas ya. Ada yang namanya phishing. Phishing itu upaya untuk mendapatkan informasi sensitif dengan menyamar sebagai entitas terpercaya melalui email maupun pesan instan. Kalau Bapak Ibu ingat, kalau masih ngalamin ya di tahun-tahun 90-an atau di awal-awal tahun 2000-an, email saya sendiri juga ngalamin, kita sering dikirimin email oleh orang-orang yang mengaku sebagai anak dari atau istri dari Raja. pejabat atau orang kaya dari Afrika yang dia akan meminta suaka. Ya, mungkin ya itu modus phishing yang sangat legendaris ya, karena banyak berhasil menipu orang. Jadi dia mengirimkan email, dia mengaku bahwa dia adalah apa namanya,
pewaris satu-satunya, dia pengen mendapatkan suaka, kalau targetnya orang Indonesia, dia pengen ke Indonesia, dia butuh bantuan agar dia mudah untuk masuk ke Indonesia dan butuh bantuan kita, termasuk meminta nomor rekening segala macam, dan ujung-ujungnya adalah sebelum dia menempatkan dananya kepada kita, dia minta kita kirim duit dulu. Lalu setelah kita kirim duit, ternyata hilang. Itu banyak terjadi di akhir tahun 90-an, sekitar tahun 98, 99, sampai awal tahun 2000-an, sampai tahun 2005 kalau saya nggak salah. Itu udah ada risetnya. Nah, yang kedua, phishing ini ada dua jenis Bapak Ibu sekalian. Ada yang namanya spam phishing, jadi dia nyampah, dia kirim ke banyak orang, mungkin sekali kirim itu dia bisa ngirim ke ribuan orang. Nah, dia berharap di antara ribuan orang yang dia kirimin pancingan itu ada yang makan pancingannya itu, makan umpannya itu. Nah, misalnya yang makan umpannya mungkin 10-20 orang. Nah, orang itulah yang akhirnya tertipu. Itu namanya spam phishing. Nah, ada juga jenisnya yang lebih berbahaya lagi karena itu targeted ya. Dia target orang itu namanya spear phishing. Spear itu tombak. Jadi tombak itu satu, jadi memang spesifik ini. Orang ini nargetin kita. Nah, kalau kita dulu zaman kita KPK gonjang-ganjing, memang saya, Bang Anung, dan beberapa teman itu sempatlah menjadi korban spam phishing itu. Nah, tujuannya macam-macam. Ada yang ingin mendapatkan akses kepada handphone kita dan menguasai datanya. Ada yang tujuannya finansial, menipu kita untuk kita eh, mengirimkan sejumlah uang atau mengakses mobile banking kita, akses bank kita. Nah, terus ada yang kedua itu ada namanya identity theft atau pencurian identitas. Nah, ini sangat berbahaya sih menurut saya. Cuma memang banyak dari kita yang belum sadar soal ini. Nah, tadi yang seperti yang diceritakan Bapak Ibu tadi soal cerita ada teman yang mengaku teman tadi itu menipu teman yang lain tadi itu dia menggunakan ini juga yang namanya identity theft. Dia mencuri identitas untuk mengakses data pribadi dan melakukan transaksi penipuan. Saya, misalnya contoh ya, saya ini sebagai penjahat siber ya, atau sebagai penipu online, saya bisa menjadi Bang Anung atau menjadi siapa saja dengan saya mendapatkan data pribadi yang bertebaran di sosial media. Oke, namanya Anung, dia punya istri namanya ini, dia punya anak ini, dia sekolah di sini, temannya ini, segala macam. Saya bisa menjadi Bang Anung, lalu saya kontak salah satu dari temannya ini, Bapak Ibu sekalian yang ada di sini nih. Nah, saya bisa menjadi itu. Nah, itulah contohnya pencurian identitas. Atau yang lebih ekstrim lagi, pencurian identitas ini digunakan untuk penipuan di bank. Nah, makanya berbahaya ketika di negara kita ini sering terjadi kebocoran data pribadi. Data-data itu oleh penjahat siber itu menjadi sumber informasi yang sangat berharga bagi mereka, apalagi data KTP ya, ada nama, ada alamat, data kartu keluarga segala macam, dan itu adalah password kita ke institusi-institusi perbankan. Tinggal cari tahu nama ibunya siapa, udah lengkap itu. Itu bisa terjadi dengan modus identity theft ini. Terus yang ketiga itu ada ransomware. Ini cukup terkenal nih beberapa minggu lalu ya. Malware yang mengenkripsi data korban dan meminta tebusan untuk memulihkan akses. Terus ada online shopping fraud. Penipuan yang terjadi dalam transaksi e-commerce seperti produk palsu atau tidak terkirim. Nah, ini pura-pura ya. Wah, saya udah ngirim ini, ternyata nggak dikirim. Misalnya belanja, ini biasanya ibu-ibu nih, beli jilbab atau beli apa. Lihat di Facebook iklannya, dia klik, tek, tek, tek. Udah bayar online, ternyata nggak pernah dikirim.
atau barangnya berbeda seperti gambar. Ini paling banyak di online shopping fraud. Atau bapak-bapak juga nih beli gadget atau beli handphone, kayaknya murah nih, harga miring nih, lihat di internet kan. Nah, biasanya kalau online shopping fraud ini dia itu meng-create komen-komen palsu yang seolah-olah itu testimoni. Nah, dan biasanya mereka apa namanya? Mereka ini sindikat ya, mereka ini sindikat, dan 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 sindikat itu mereka kerja dengan jumlah yang cukup banyak ya. Nah, terus ada carding. Carding nih tadi ada yang chat tadi ya soal carding. Itu bentuk kejahatan siber di mana pelaku memperoleh dan menggunakan informasi kartu kredit atau debit milik orang lain tanpa akses untuk melakukan transaksi online. Nah, kejahatan carding ini ke zaman-zaman saya kuliah dulu, ini banyak nih eh, anak-anak muda, anak-anak mahasiswa yang baru belajar hacking, ya biasanya pakai carding ini nih. Dia mencuri beberapa rupiah saja dari kartu kredit itu, tapi dari banyak orang. Misalnya diambil misalnya 1.000 rupiah dari 1.000 orang itu udah 1 juta. Nah, lalu dia uang itu digunakan untuk belanja online di Amazon, di eBay segala macam, lalu dikirim barangnya ke Indonesia. Nah, ini banyak terjadi di kalangan mahasiswa atau pelajar yang biasanya baru belajar hacking, biasanya ini carding ini. Oke, teknik umum yang digunakan penipu. Yang pertama itu social engineering, manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi sensitif. Nah, tadi kan cerita juga tuh, cerita dari teman yang tertipu tadi. Jadi, ketika dia sudah dapat data pribadi kita, dia akan melakukan social engineering. Jadi, social engineering itu ya manipulasi psikologis ya. Ini macam-macam bentuknya. Apakah mengaku teman? Ada juga modus sekitar 10 atau 15 tahun yang lalu itu modus eh, apa namanya? Anak, istri atau keluarga yang kecelakaan. Dia seolah ngaku, misalnya saya nih, tiba-tiba saya ditelepon oleh seseorang, Pak, benar Pak, istri Bapak namanya ini. Ya betul. Biasanya kan jadi mereka ini, para scammers ini, mereka jago melakukan manipulasi psikologi. Dia itu biasanya membuat kita seolah-olah percaya dan memberikan apa ya, semacam dampak psikologis, kita tertekan sehingga kita tidak bisa berpikir cepat. Saya dia telepon, Pak, istri Bapak barusan kecelakaan di sini. Ini misalnya ini butuh segera dibawa ke rumah sakit. Saya lagi di jalan ke rumah sakit. Bapak di mana? Segala macam. Sementara ketika kita mencoba konfirmasi ke nomor istri kita atau ke nomor anak kita, itu mereka menyerang dengan robocall namanya. Jadi semacam robot yang digunakan untuk eh, apa ya, menelpon berkali-kali sehingga ketika kita menelpon ke nomor itu, kita orang lain ya yang menelpon ke nomor itu yang sedang diserang, itu nggak bisa masuk. Nah, jadi kan ketika kita coba konfirmasi, kok ditelepon nggak bisa ngangkat. Oh, jangan-jangan benar nih, orang tadi nelpon itu orang yang lagi norong istri atau nolong anak kita. Nah, di sanalah nanti mereka membuat drama atau skenario sedemikian rupa, ada yang mengaku sebagai dokter, ada yang mengaku sebagai perawat, segala macam, sehingga meyakinkan kita untuk segera mengirimkan sejumlah uang. Misalnya, Pak ini harus segera operasi ini, Pak. Ya kan, kalau kita yang berpikir tenang, kita nggak akan, oh iya, ya udah biar saya ke rumah sakit aja gitu kan. Nah, nanti dia kasih ke dokter, Pak, ini saya dokternya. Ini harus segera tindakan segala macam. Nah, bagi orang yang dalam kondisi panik, dia akan lakukan itu, dan itu sangat banyak korbannya di Indonesia. Bahkan yang ngirim itu sampai mungkin puluhan ratusan juta. Karena kan bagaimanapun juga ya, kita kalau dikabarin hal seperti itu, kecelakaan segala macam yang menimpa orang yang paling dekat kepada kita biasanya jarang berpikir jernih. Nah, ini contoh-contoh social engineering. Terus spoofing.
meniru identitas atau tampilan situs atau email resmi. Ini tadi tindak lanjut dari phishing tadi. Misalnya kita dikirimkan WA, lalu ini mengaku-ngaku ya seolah-olah, terus kita klik nih, seolah muncul seperti web page-nya BCA, web page-nya BRI, web page-nya Mandiri segala macam, sehingga kita harus input di sana. Padahal itu web page, halaman page palsu. Nah, gitu. Padahal itu bukan, sehingga kita di sana menginput yang namanya username kita, password kita, atau PIN kita. Nah, ketika kita sudah input itu, mereka dapatkan username, mereka dapatkan PIN kita, sehingga dia bisa langsung login menggunakan data yang kita input. Nah, makanya nanti salah satu cara pencegahannya, kita bisa kita perlu pastikan ketika kita menerima link itu adalah link secure atau link resmi dari eh, apa namanya dari website tertentu. Nanti saya akan ajarkan contohnya. Nanti kita bisa pakai ada namanya itu virus total. Kita bisa copy URL atau copy file-file yang mencurigakan itu kita masukkan ke sana, itu bisa dicek. Terus yang ketiga itu ada yang namanya malware, penyebaran perangkat lunak berbahaya untuk mencuri data atau merusak sistem. Ada scare taktik. Nah, ini yang saya ceritakan tadi itu scare taktik juga, menakut-nakuti korban agar mereka melakukan tindakan tertentu seperti membayar tebusan. Nah, ini contoh-contoh teknik atau modus operandinya. Dampak dari penipuan dunia maya itu dampak finansial, kehilangan uang, reputasi, bagi individu maupun perusahaan yang menjadi korban, psikologis, stres, kecemasan, perasaan tidak aman. Terus yang terakhir itu dampak hukum, kemungkinan tuntutan hukum dan investigasi yang rumit. Ini kalau ada yang tanya langsung aja ya, bisa raise hand segala macam. Kita mulai sedikit agak lebih dalam. Tanda-tanda penipuan di dunia maya dan pencegahannya. Contohnya ya, tanda-tandanya diantaranya secara umum, email atau message yang mencurigakan, pesan yang meminta informasi pribadi atau pembayaran segera. Jadi, bagaimanapun juga, kalau ada pembayaran atau apapun itu, biasanya kita paham ya, ini konteksnya apa sih gitu. Jadi ketika menerima pesan dan ada semacam pressure, kita harus segera melakukan sesuatu, kita harus tenang. Kita harus berpikir jernih, ini benar atau enggak sih. Jadi dalam default diri kita nggak boleh reaksioner ketika menerima sebuah pesan, apalagi dari nomor atau dari orang yang tidak kita kenal. Nah, terus yang kedua, tawaran terlalu bagus untuk dilewatkan, penawaran yang tampaknya terlalu menguntungkan untuk menjadi kenyataan. Nah, ini baru saja terjadi kepada teman saya ini kebetulan. Jadi istrinya, teman ini ex KPK juga, dia sekarang udah kerja di perusahaan swasta ya. Satu hari nelfon saya mungkin 2-3 bulan yang lalu, dia bilang bahwa istrinya tertipu, eh, dia semacam menjadi apa ya, afiliator eh, penjualan online, itu tertipu hampir 200 juta. Yang kebetulan itu duit tabungan dia yang memang udah ditabung bertahun-tahun, yang dicita-citakan untuk anaknya kuliah. Ini kasihan, sedih juga saya mendengar ceritanya. Jadi eh, saya coba dalami ya sebelum membantu yang bersangkutan membuat laporan ke Polda Metro waktu itu. Jadi ceritanya istrinya ini punya kakaknya ini dikontak oleh orang lain dan diceritakan bahwa ini menarik loh. Ini kan kebetulan ibu rumah tangga ya, kebetulan ya istrinya ini. Ini ada tawaran bisnis menarik yang keuntungannya itu nilainya dalam waktu 6 bulan itu nilainya sampai 100 sampai 200%. Ini
dari cerita itu aja kita harus mulai aware nih. Bisnis apa sih yang keuntungannya sampai 100 sampai 200%? Ini kalau jualan domba oke lah ya, tapi dombanya kan harus dikasih makan ya, ada harus real ya. Cuma bisnis apa sih yang untungannya, mungkin Bapak Ibu di sini kan ada yang pengusaha ya. Ada nggak sih bisnis yang untungnya sampai 100 sampai 200% dalam waktu 6 bulan? Nah, itu jadi kebetulan istri teman ini dia sangat tergiur, mulai masukin modalnya nggak besar dulu. Nah, itu modalnya itu waktu itu nggak salah dia modalnya 10 juta. Dia dibuatkan grup-grup WA dan di sana isinya ada berapa orang. Dan ceritanya tuh cerita success story terus tuh. Wah, ini hari ini baru pencairan segala macam. Keuntungan segini. Wah, selamat ya sis. Segala macam. Saya kan diliatin itu di grupnya itu. Dan saya menduga waktu itu yang di dalam grup itu ada 10 sampai 15 orang itu semuanya tokoh fiktif itu loh. Yang seolah-olah bercerita kepada istri teman saya itu dia mendapatkan eh, apa namanya, dia mendapatkan keuntungan. Wah, makin kepancing lah istri teman ini. Tambah chip in lagi, tambah lagi modal segala macam sampai akhirnya modalnya itu seluruh tabungannya, dan itu dia di kesempatan pertama dan kedua itu memang seperti ada pembagian keuntungan. Tapi yang nilainya itu nggak sebanding dengan nilai modalnya yang dimasukkan itu. Nah, jadi sampai satu waktu ketika modalnya sudah banyak dan dia pengen pencairan keuntungan itu dibuat ribet. Jadi dibuat ribet dan kan ketika beberapa kali diminta pencairan modal tadi untuk menarik modal itu si apa namanya, apa istilahnya, ada istilah coach apa itu deh saya nggak ngerti lah. Itu orang itu seperti menghindar dan di sanalah dimulai sadar, wah ini nggak bener, ini baru lapor ke saya. Dan waktu itu saya cek memang dari isi chatnya itu eh, ini fix, ini scamming. Jadi ini online scamming dan istri teman ini adalah korban. Dan yang menarik adalah mereka menggunakan WhatsApp sebagai media komunikasi, di mana nomor WhatsApp itu tidak bisa dihubungi melalui telepon GSM. Jadi rata-rata penipu online itu dia menggunakan WhatsApp paling banyak ya, tapi ketika ditelepon dengan nomor GSM itu nomor itu nggak aktif. Nah, jadi memang kalau aktif bagi penegak hukum sebentar. Ini saya sama Bang Anung di KPK dulu kita bisa cek pos, kita tahu lokasinya di mana. Tapi ketika itu hanya nomor WA itu nggak bisa dicek pos. Nah, ini ada berapa sindikat ya yang cukup terkenal di Indonesia ya. Ada sindikat Sidrap, sindikat Oku segala macam itu terkenal dan sangat sulit eh, apa namanya pembuktiannya, karena memang ya saya nggak tahu ya apakah kepolisian siber terutama itu kerjanya benar atau enggak, kita nggak tahu lah. Tapi yang jelas scamming online ini sangat jarang dapat dibuktikan. Sebentar ini ada yang eh, chat barusan, Mas Aulia mau tanya dong, kenapa sih data nomor telepon kita beredar kemana-mana ya? Iya. Oke, ini sebenarnya itulah masalahnya di negara kita ini. Bapak Ibu sekalian, ini telemarketing atau marketing baik itu di bank, baik itu di beberapa perusahaan, mereka tuh saling bertukar menjual data kita. Bahkan saya pernah ditawarin dapat data 1 juta data nasabah, nilainya nggak mahal. 1 juta data itu kan lain aja bentuknya tuh. Kalau di Excel ya. Waktu itu dia nawarin harga 5 juta. Berarti kan satu data harganya Rp5. Karena memang di kita pun sebenarnya data pribadi kita itu tebaran di dunia maya. Saya bisa simulasikan sebentar ya. Saya bisa simulasikan dengan googling aja kita bisa. Contoh di sini.
Ini dengan ini saja. Jadi dengan Google Docs kita bisa dapat banyak data pribadi yang bisa kita gunakan untuk bikin betul. registrasi nomor HP baru, segala macamnya. Jadi sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Dan ini kalau secara penegakan hukum ya seharusnya ya pemerintah ini memang harus menertibkan ini ya. Karena sangat banyak sekarang itu data pribadi kita memang diperjualbelikan Bapak Ibu sekalian dan itu harganya sangat murah. Tadi saya ceritakan 1 juta data dijual 5 juta rupiah. Berarti kan data pribadi kita harganya cuma 5 rupiah, nggak ada harganya. Mas Aul, nanya dong. Silakan Pak Didi. Mas Aul, kalau dari teman-teman yang pernah ketipu ya, mereka tuh merasa kayak dihipnotis Ya, ketika apa ya, ketika ditelepon atau apa. Emang bisa ya hipnotis via via internet atau via apa? ya, ya Pak Didi. Jadi gini sebenarnya, itu bukan hipnotis ya. Mereka tuh memainkan tadi psikologi kita. Jadi mereka itu dilatih. Misalnya ini kan kayak telemarketing. Mereka itu kan dilatih untuk ngomong ke kita agar beri produk dia. Begitupun online scammer ini. Mereka itu dilatih untuk berkomunikasi via telepon. Itu seolah-olah itu meyakinkan kita. Jadi mereka biasanya kalau ngomong itu nyerocos saja tuh. Ngomong meyakinkan dengan nada yang intimidatif biasanya dan seolah-olah tuh kita mendengarkan dengan seksama. Makanya kalau kalau kita terima telepon, kalau ada nomor tidak dikenal, kalau saya pribadi saya memilih tidak mengangkat. Saya tidak angkat, saya cek di get contact misalnya ya kan, di get contact, oh ini misalnya penipu, ya udah, saya blok. Tapi kalaupun memang eh, kita harus mengangkat secara tidak sengaja, ya kita harus tenang. Kita pastikan dia siapa, gitu. Kalau memang pastikan dulu dia siapa. Jadi banyak dari kita itu kadang-kadang itu tidak dalam kondisi tertentu kita tidak berpikir jernih dan mereka terlatih melakukan itu. Scammer itu mereka latihan nelfon. Mungkin ada beberapa yang pernah nonton film-film scammer ya, ada film-film Jepang saya pernah nonton juga, film serial. Itu mereka kayak seperti di kantoran biasa, latihannya itu latihan apa ya? Latihan ngomong, meyakinkan customer, dia memberikan pressure, dia memberikan tekanan dan ciri khasnya adalah dia ngomong nggak berhenti. Dia akan nyerocos terus, hanya memberi kesempatan kita menjawab ya atau tidak, oh ya, oke. Nah, jadi ada metode seperti itu, Pak Dede. Jadi sebenarnya bukan hipnotis ya, tapi secara psikologis kita sebagai penerima telepon waktu itu tidak siap memang. Kita tidak siap sehingga kita bisa didikte oleh yang bersangkutan. Jadi Oke, menarik oke. memang ini online scamming ini. Nah, terus saya lanjut ya. Oke. Yang ketiga itu ada ciri-cirinya itu permintaan pembayaran dengan metode tidak biasa. Seperti meminta pembayaran dengan kripto atau voucher hadiah. Ini di Indonesia sih masih agak kurang ya. Karena banyak dari kita belum belum familiar dengan kripto, tapi di luar negeri itu sering. Di negara-negara Eropa, di Amerika ini menggunakan ini. Terus URL atau link yang mencurigakan, link yang tidak sesuai dengan situs webnya. Misalnya Mandiri, I-nya itu ternyata L. Nah, cuma kan kita nggak aware, kita klik. Nah, kalau menerima seperti itu, saya ada tips lagi, mungkin bisa dicoba nanti. Misalnya kalau terima-terima link-link mencurigakan, ini ada bagus ini namanya virus total namanya. Ini digunakan juga oleh hacker di virustotal.com.
ini kita biasanya untuk analisis malware. Kalau ada file mencurigakan, kita tinggal masukkan ke sini, tinggal drag, tarik ke sini, lalu dianalisis. Kalau ada link mencurigakan, pakai yang URL ini. Copy aja ke sini kalau punya link mencurigakan. Contoh ya, saya nggak tahu, saya belum pernah mencoba ini, cuma Mandiri ya. Mandiri.co.id ya. Oh, ini kebetulan clear ya. Clean, clean. Kalau dia itu pernah digunakan untuk menipu, ini dia eh, mengumpulkan semua apa namanya, situs-situs keamanan yang pernah melakukan deteksi ya atas link-link mencurigakan. Nah, ini Mandiri ya. Mandiri memang benar nih, ada mandiri.co.id. Coba kita plesetkan ya. Tadi Mandiri. Oke, L. Udah lama nih. Nah, jadi kalau terima link-link aneh di SMS, di WhatsApp, nah ini clean, ini masih clean sih. Copy aja ke sini linknya itu. Jadi jangan diklik, di copy, masukin ke sini, cek aja. Nah, biasanya tuh di 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 sini ketahuan kalau ini oh, misalnya itu penipuan segala macam. Nah, jadi ini cukup bagus nih virus total ini. Nah, saya lupa tadi ngasih tahu di awal. Nah, ini Bapak Ibu sekalian juga mungkin beberapa udah tahu ya. Ini bisa cek apakah email kita udah pernah bocor atau belum. Jadi ini di Have I Been Found. Ini ketik aja email Bapak Ibu sekalian di sini. Apakah pernah data pribadi kita bocor di dunia maya atau enggak? Ini contoh ya, saya pernah nih, ini email saya. Jadi waktu itu pernah terjadi bocoran data ya. Oh no, found. Jadi ada data breach dan ditemukan ini. Jadi pernah ada kebocoran email saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya mengganti. Jadi email itu saya gunakan di Canva, Dailymotion, My Pertamina, sama di Topet. Jadi kebocoran di Canva, kebocoran di Dailymotion, di kebocoran My Pertamina, sama kebocoran di Topet, itu ada email saya di sana. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau Bapak Ibu sekalian cek di sini, masukin emailnya, segera ganti passwordnya. Karena udah pasti username dan password Bapak Ibu sekalian itu dikuasai oleh seseorang di luar sana. Dan itu bisa digunakan untuk melakukan penipuan. Nah, ini have I been found. Ini bisa dicek sambil kita online, ini bisa dicek sendiri nanti. Ada pertanyaan lagi tuh, Mas Saul? Ya, Bang. Ada pertanyaan lagi tadi. Dari Bentar, saya belum di chat. Oke. dari Miftah. Kalau Mas bobok di tempat mama, Mas besok bobok di kamar sendiri. Pak Hardi ini ya. Ya, betul. Kalau kasus pembobolan rekening via file yang dikirim, itu bobolnya karena mereka ambil password PIN atau gimana? Bukannya app bank sudah dienkripsi ya? Nah, ini menarik nih. Jadi, gini, Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika hacker itu, dia kirim nih ke WA kita nih. Kirim ke WA kita eh, file PDF. Padahal extensionnya itu exe. Exe itu berarti kan application ya, aplikasi ya. Nah, lalu kita klik di sana, tanpa sadar kita melakukan beberapa kali tindakan ya dari link itu, sehingga posisinya adalah ketika eh, file itu sudah tereksekusi file itu, dia mempunyai kontrol atas handphone kita. Jadi ini seperti Bapak Ibu pernah dengar yang namanya
Pegasus. Itu spyware, jadi software untuk spy yang keluaran dari NSO Israel. Itu dia bisa menguasai handphone kita secara penuh. Nah, jadi dengan phishing berupa apa namanya, berupa application tadi, dia itu menguasai HP kita, Pak. Jadi tidak hanya bukan akun kita yang diambil, tidak hanya mendapatkan username dan password, dia bahkan bisa mengaktifkan mic, mengaktifkan kamera, mengakses semua foto yang ada di handphone kita. Jadi itu kalau sudah sampai aplikasi yang sudah tereksekusi itu semua yang ada di handphone kita dia bisa jalankan. Dan itu sangat berbahaya memang. Dan dan ini dengan teknik hacking sederhana itu bisa dilakukan. Cuma butuh dari lawannya, dari si target tadi dia harus melakukan berapa langkah. Misalnya dia harus klik sehingga terinstall tanpa dia sadar, lalu dia melakukan satu tindakan lain lagi. Misalnya double klik lah biasanya. Nah, dengan itu sangat mudah karena dia sudah menguasai handphone kita dan dia berjalan di background. Ini saya ingat banget ini. Ini kejadian waktu itu saya bantu Pak Bambang Wijoyanto, mantan pimpinan KPK. Jadi suatu waktu itu Pak BW nelpon saya. Ini Bang Anung ingat ini. Bang Anung nemenin saya waktu itu bantuin Pak BW. Jadi Pak Mas BW ya, nelpon saya. Ingat Bang ya? Mas Lazar Eh, ya. ya, dia tiba-tiba nelpon saya. Oh, ini kayaknya handphone saya bermasalah. Kenapa Pak? Saya bilang kan, kok aneh ya, semua chat saya, komunikasi saya, kok tiba-tiba ada beberapa orang yang tahu persis. Dan padahal itu saya hanya komunikasi itu dengan handphone, dengan orang tertentu. Dan ya Pak B orangnya cukup, apa ya, walaupun gaptek, tapi dia eh, mempunyai kecurigaan ya, karena memang pernah lawyer dan juga pernah jadi penegak hukum. Terus saya bilang, ya udah Pak, kita ketemu aja. Saya cek lah kan, saya lakukan scanning dengan antivirus. Sederhana aja saya install antivirus. Kebetulan handphonenya bukan iPhone ya, handphonenya Samsung waktu itu, Android ya basisnya. Ternyata benar bahwa tanpa Pak BW sadari, waktu itu kalau nggak salah di bulan Agustus ya tahunnya 2022 atau 2023, eh, ternyata dari bulan April itu ada satu aplikasi itu jalan di background dia. Dan saya trace lagi waktu itu di handphonenya, ternyata berawal dari sebuah undangan pernikahan yang dia klik. Jadi file PDF, bukan undangan pernikahan. Jadi semacam itu dari ID atau apa gitu. Jadi filenya itu PDF, dia klik dan eh, aplikasi itu udah terinstall di handphone itu. Dan si penyerang itu dia punya akses atas apa yang ada di handphone Pak BW. Dan itu menarik waktu itu yang Pak BW akhirnya sadar dengan kita bersihkan, kita akhirnya saya reset lagi handphonenya segala macam. Jadi pilihan terakhirnya reset to factory setting ya, dengan konsekuensi semua data hilang. Dan Pak BW waktu itu ya udah nggak apa-apa, dia bilang data hilang yang penting handphonenya clear. Cuma waktu itu saya bilang eh, perlu berhati-hati memang ketika menerima pesan atau menerima file di handphone. Nah, sebaiknya juga Bapak Ibu sekalian, saya meyakini karena ini grup angkatan ya, berarti grupnya menggunakan WhatsApp kita rata-rata kan ya. Iya. Pastikan Bapak Ibu sekalian settingnya storage di WhatsApp itu jangan auto download. Jadi sehingga ketika kita menerima file apapun bentuknya eh, harus kita dulu yang ngeklik gitu loh. Jadi kita sadar ketika melakukan apapun. Karena kalau auto download itu kita nggak ya tanpa kita sadar itu udah ke download sendiri gitu loh. Jadi gitu ya. Jadi kalau kalau terima pesan, jadi kita sadar kalau kita tidak aktifkan auto download itu harus berarti itu atas kesadaran kita. Itu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Miftah.
Kalau ada kejadian atau nyaris penipuan, ada link hotline aplikasi apa di Satgas di Polri yang bisa telepon seketika. Ini sayang sekali nggak ada, Pak, di Polri, setahu saya ya. Karena Bang Rizka, siber nggak ada kayaknya nih, ya kayak gini. Nggak ada, belum ada. Itu prosesnya nanti sidik ya. Itu baik Ya, proses pakai laporan. Tapi kalau saat itu juga kayaknya belum bisa ya. berproses lah. Belum ada ya, Bang. Ini sayang sekali. Sebenarnya domain ini sebenarnya Kominfo, BSSN, ini banyak institusi sebenarnya nih yang punya domain di sini. Ya, itulah memang agak kurang nih. Terus ada lagi pertanyaan, Mas Saul, ya, pertanyaan Pak. silakan, Pak. Oh, tadi kan sempat saya selentingan tuh kasusnya Pak BW ya. Ya, Beliau belum pakai iPhone gitu ya. Kalau ada kecenderungan tertentu nggak atau imunitas tertentu nggak antara OS versus virus atau phishing scammingnya itu? ya, betul banget. Atau sama aja, sama-sama rentan? Cuma karena banyak Android aja atau gimana? Nggak jelas berbeda, Pak. Jadi memang jualannya Apple memang itu lebih di security, Pak. Secara security, Apple itu lebih aman. Karena pertama, iOS itu eksklusif milik Apple. Sementara Android itu tuh open source, Pak. Sehingga banyak dari hacker itu sudah mendalami dan menciptakan banyak virus atau menciptakan banyak teknik di sana. Jadi sebenarnya kenapa orang banyak cenderung memilih iPhone itu sebenarnya selain soal gengsi, tapi lebih soal memang jualan Apple itu adalah secure-nya. Dia 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 eh, apa namanya ya, melindungi mulai dari operating sistemnya sama aplikasi-aplikasi. Kalau ada Bapak Ibu di sini yang berbisnis di bidang IT ya, misalnya kita ketika membuat sebuah apps, itu verifikasinya antara Android dengan iPhone itu jauh lebih sulit untuk masuk ke Apple, ke Apple Store dibanding masuk ke Play Store. Karena mereka itu memastikan bahwa aplikasi ini secure segala macam, dan ya itulah yang nilai jualnya yang dijual oleh iPhone, Pak. Nah, sama seperti eh, MacBook ya. MacBook jauh lebih aman dibanding kita pakai Windows. Nah, jadi itu sih Pak, karena faktornya kalau sama Android utama ya karena open source dan digunakan di banyak handphone, itu memang lebih rentan memang secara keamanan. Ya mau nggak mau kita harus menambah dengan apa namanya, dengan menginstal antivirus untuk handphone kita. Itu Pak. Ini ada yang angkat tangan nih, Pak Andri, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Iya. Wah, ini keren banget nih topiknya hari ini. Tadi saya coba ngecek email saya, Mas Aulia. Rupanya saya udah kena PON ya. Di situ rupanya dari saya memang dulu pernah daftar juga di Bineka, Bukalapak, Tokopedia, satu lagi apa ya. Intinya di 4 tempat itu sepertinya di yang dikasih tahu di situ kan. Nah, apa langkah saya setelah ini saya tahu nih bahwa email itu sudah di-pawn gitu maksudnya. Jadi apa yang perlu saya lakukan untuk dengan kondisi seperti itu? Tapi memang dari sisi Android saya itu memang atau Gmail saya juga menerapkan dua layer. Jadi sering memang kalau untuk
pembagian atau misalnya kalau saya koneksi di tempat lain tuh biasa juga ada pemberitahuan ya terhadap email yang lain gitu. Jadi memang ada layer ininya. Kemudian yang tadi juga yang dibilang Mas Aulia itu menarik juga, memang saya mengalami sendiri juga. Apakah ada pengaruh gini? Ini kan ada HP Android yang punya chip tersendiri ya, seperti di Samsung ya, NOC atau apa. Itu apakah lebih aman atau bagaimana dengan kondisi seperti ini sekarang ini kan? Karena memang susah juga kita menangkal itu, karena seringnya kan kadang-kadang anak tuh istilahnya mengakses atau pegang HP kita gitu. Jadi Main kita game nggak tahu misalnya. apa dia klik atau apa gitu, dengan kalau soal itu memang saya udah terapkan juga, dalam arti kalau ada yang masuk itu tidak akan terdownload secara otomatis, jadi tetap aja harus ada kita yang sendiri manusianya yang mengiyakan itunya. Cuma itu dengan kondisi itu, apakah dengan Android yang semacam ada chip tersendiri di Samsung itu apakah lebih aman atau bagaimana ya? Terima kasih Mas Aulia. Oke, Pak Andri, makasih banyak, pertanyaannya bagus banget. Yang pertama dulu saya jawab ya. Kalau tadi memang sekarang Google memang dia kan menambahkan fitur security ya. Jadi kalaupun ada yang mengakses ataupun bahkan kita sendiri mengakses Gmail kita di perangkat lain, dia akan kirim notifikasi ke handphone misalnya, atau ke perangkat yang biasa kita gunakan untuk akun itu. Kita butuh, apakah benar kamu yang mengakses ini melalui perangkat ini? Biasanya kan gitu kan? Ya, gitu kan? Beri akses gitu kan? Tidak, atau tidak, berarti tertolak kan? Jadi memang verifikasi 2 langkah itu kan salah satu fitur security yang hadir mungkin dalam 7-8 tahun belakangan ya. Jadi memang password PIN itu tidak cukup, sehingga muncul verifikasi 2 langkah, dan bentuknya macam-macam. Bisa dengan nomor handphone, bisa dengan verifikator dengan aplikasi Google, kan ada Google Authenticator itu kan ada juga tuh. Nah, itu bentuk lapisan pengamanan memang yang diberikan layanan oleh Google, khususnya untuk Android juga ya. Nah, jadi kalau misalnya kita udah pernah found itu, alangkah baiknya kita ganti password juga, Pak. Ganti password juga. Kita ganti password, dan sebaik-baiknya menulis password adalah itu kan ada petunjuknya ya. Sekarang minimal 8 karakter segala macam, tidak menyebutkan hal-hal pribadi, misalnya nama anak segala macam, tanggal lahir. Jadi hal-hal lain yang unik lah, dan harus menambahkan karakter segala macam. Atau bisa juga nanti ada triknya juga, mungkin lain waktu kita bisa sesi lain. Biasanya saya mengajar soal keamanan siber itu, kita belajar bikin password itu dengan enkripsi tersendiri, tapi mudah diingat. Jadi kadang kita ganti password hari ini, waduh, udah ganti password panjang-panjang, besok mau login di tempat lain, kita lupa nih. Akhirnya terpaksa reset password lagi, segala macam. Sekedar Sebenarnya ada trik-trik mudah. sekedar sharing aja, Mas Aulia. Kalau saya passwordnya sesuatu yang data yang tidak ada di dalam profil. Jadi lebih ke dalam satu sisi yang saya lihat, atau apa istilahnya, tanggal lahir orang lain ya selain saya. Tapi itu yang selalu saya ingat gitu, ininya. Itu sekedar tips saja. Makasih Mas Ya, betul. Jadi harus bikin jembatan keledai sehingga kita gampang mengingat dan orang susah menebak. Terus yang kedua, setelah ganti password tadi, ya nanti ada di slide berikutnya, sebaiknya kita punya beberapa email. Jadi berapa email itu maksud saya itu, saya pribadi itu punya email mungkin lebih dari 10. Karena ada email yang saya gunakan secara profesional untuk saya berkorespondensi, sehingga di sana pesan yang masuk ke dalam email tersebut itu pesan yang penting yang harus saya baca dan harus saya tidak lanjuti. Tapi ada email-email yang saya buat itu untuk sosmed.
saya bikin akun X pakai email lain. Saya bikin akun akun Instagram itu saya pisah. Jadi atau saya register di baik itu di e-commerce atau di apa namanya situs-situs yang harus memasukkan email, saya pakai akun email khusus. Jadi kita harus pisahkan. Jadi ketika ada kebocoran data atau email kita compromise, dikuasai oleh pihak lain, dia tidak dapat banyak dia dari tempat itu, dari email itu. Jadi ada istilah kan, jangan taruh telur di dalam satu keranjang. Ya, jadi kita ciptakan banyak keranjang. Dan memang kalau beberapa orang yang mungkin yang Bapak Ibu di sini juga ada yang orang IT itu terbiasa membuat email banyak ya. Dia buat email banyak. Dan apalagi sekarang kan fitur Google, terutama ya Google, dia kan memungkinkan kita juga kan, kalau kita udah save passwordnya di sana, udah pernah login, kita nggak perlu ingat banyak. Ketika kita login, tuh muncul berapa akun kita tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Kita mau login yang mana? Tinggal klik gitu. Nah, jadi baiknya dipisah. Terus yang pertanyaan kedua tadi, mungkin bisa dibantu Pak, saya lupa tadi spesifiknya. Maksudnya ada chip tersendiri dalam satu handphone seperti di Samsung Note. Memang saya akui kalau untuk pengamanan iPhone itu memang lebih baik ya. Karena dari sisi apps-nya sendiri kan sangat secure ya, aman lah. Ya, Saya betul. udah pernah pakai juga iPhone. Cuma di Android memang dari awal dulu saya pakai juga ya selalu berseliweran lah aplikasi atau apa. Dan sangat Ya. tidak recommended lah ya kalau untuk kita yang dalam satu sisi apa istilahnya berkaitan dengan keuangan atau apa ya. Jadi ada teman Betul. saya juga, dia sengaja memang akun-akun perbankannya dia pakai iPhone. Jadi kalau untuk apa istilahnya akun yang yang HP Android, dia nggak pakai sama sekali akun-akun perbankan. Seperti itu mungkin Mas. Ya, betul. Jadi chip tadi memang itu bentuk pengamanan ya dalam bentuk hardware ya Pak ya. Tapi kan memang permasalahan sekarang serangan itu tidak hardware itu memang membantu untuk mengamankan. Kan bentuk serangan yang paling sering ketika kita menggunakan handphone ya terutama ya, itu adalah bentuknya berupa software. Kita dikirimin link, kita dikirimin aplikasi yang tanpa kita sadar itu aplikasi sebenarnya. Yang lebih advance itu ada yang berapa bulan yang lalu, bentuknya itu bukan lagi file kayak undangan pernikahan segala macam itu, file PDF, tapi bentuknya pesan suara. Jadi kan kita kan sering tuh ya, kalau kalau lagi malas ngetik kan kirimnya voice note ya. Nah, bentuknya seperti voice note. Jadi kan ketika kita klik, itu sebenarnya terinstall di handphone kita. Nah, makanya itu beberapa orang tuh sempat kena ya dengan pancingan itu ya, dengan phishing itu. Makanya yang paling penting adalah yang pertama itu nanti kita diskusikan cara-caranya. Kita harus pastikan ini lawan bicara kita itu siapa gitu. Jadi kan tidak semuanya kan harus kita respon ya. Karena memang nomor handphone kita harus kita akui itu udah tersebar di banyak tempat karena dengan banyaknya kebocoran data ya. Nah, makanya ya tidak semuanya harus kita respon gitu. Itu yang pertama. Dan eh, memang beberapa WhatsApp pun kan karena mereka perusahaan besar sekarang ya, karena mereka salah satu aplikasi chat terbesar di dunia ya sekarang ya. Mereka terus sih meningkatkan security-nya. Bahkan dengan two-step verification-nya segala macam itu, walaupun cuma di sisi lain WhatsApp itu juga bertambah rentan karena dengan fitur link devices-nya yang sampai lebih dari 2, 3, bahkan 4 device bisa connect dengan satu akun WhatsApp. Nah, hati-hati juga nih. Ini biasanya tanpa kita sadar ya, kita sering connect WhatsApp dengan laptop karena memudahkan kita untuk berkirim file selama kita kerja ya. Nah, cuma kadang-kadang kita kebiasaan habis sesudah sudah gunakan WhatsApp web atau yang kita linkkan dengan handphone kita nggak log out.
Nah, ini kadang-kadang ini menjadi titik rentan juga bagi orang-orang yang punya akses kepada laptop kita, dia bisa mendapatkan apa yang ada dalam WhatsApp kita. Jadi mungkin praktik yang baiknya itu memang oke, ada fitur link device, setelah digunakan logout. Jadi pastikan link device itu, mungkin Bapak-Bapak bisa buka WA-nya sekarang, ada berapa aja sih perangkat yang terkoneksi dengan akun itu. Saya pernah, ini beberapa bulan yang lalu juga, jadi ada waktu itu Mas Budi Setiarso, ini Pimretnya Tempo, kontak saya, dia cerita ada rekannya bercerita bahwa ini kebetulan suami istri ya, ternyata ini nauzubillah ya. Jadi memang suami istri dalam proses bercerai dan saling menyerang ya posisinya, saling menyerang. Cuma si istrinya ini karena gaptek ya, karena gaptek, dia nggak sadar bahwa suaminya mengkoneksikan akun WhatsApp dia ke perangkat laptopnya si suami. Ini mohon maaf nih kita ini contoh kasus ya. Ini bisa jadi dekat dengan kita juga. Jadi semua komunikasi si istri dengan lawyernya itu suaminya baca gitu. Karena gitu itu dia bingung. Wah, ini WhatsApp saya disadap. Saya bilang, yang namanya alat sadap yang ada sekarang itu belum bisa menyadap WhatsApp. Ini saya frankly speaking di sini ya. WhatsApp tuh nggak bisa disadap. WhatsApp tuh yang bisa diretas. Jadi karena WhatsApp itu end-to-end encryption, walaupun dia dapat komunikasi kita, itu terenkripsi. Nggak bisa dibaca dengan clear text. Kalaupun dia dapat eh, eh, apa namanya traffic komunikasi kita. Ternyata benar waktu itu. Coba deh waktu itu saya pandu via phone. Coba deh Bu, coba buka WhatsApp Ibu, coba cek link device Ibu. Oh, dia kan nggak tahu, saya nggak ngerti Mas. Nah, saya ajarin klik ini, klik ini, klik ini. Akhirnya dia lihat, oh iya ada nih terkoneksi MacBook ini dia bilang. Oh ya udah, jadi handphone Ibu bukan disadap, handphone Ibu terkoneksi dengan perangkat yang ada di sana. Sekarang logout aja di sana. Nah, itu contoh hal yang agak lucu menurut saya, tapi bagi orang awam itu ternyata mereka nggak aware gitu loh, nggak aware bahwa ada fitur itu gitu loh. Mungkin beberapa dari kita yang biasa kerja mengkoneksikan dengan device dengan komputer itu aware dengan itu, tapi sebaiknya setelah kita connect ya putuskan lagi koneksinya. Jadi seaman mungkin hanya handphone ya, kalau kita lagi bagi handphone nggak ada yang koneksi gitu. Nah, di clear link betul, clear link aja beres ya. Itu betul Pak. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama Pak. Ini cara mencegah penipuan, edukasi dan kesadaran. Jadi tadi kan kita udah tahu ya jenis penipuan, letaknya yang digunakan, perlindungan data, gunakan sandi yang kuat, enkripsi, sama dua faktor autentikasi. Terus verifikasi identitas. Jadi verifikasi siapa yang ngirim nih ke kita. Ini saya bilang, pastikan kita kenal sebelum kita berkomunikasi, apalagi kita memberikan data atau memberikan eh, informasi sensitif kepada orang tersebut. Terus pastikan software-software kita itu update. Kadang ada beberapa orang kan dia matiin. Memang gini ya, Pak ya, Bapak Ibu sekalian, kita hidup terutama di zaman sekarang ini terkait dengan teknologi perangkat seluler ini, handphone itu memang desainnya dari pabrikan itu umur pakainya itu maksimal 3 tahun. Jadi sadar nggak ketika Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak Ibu rajin mengupdate software, mengupdate OS, tiba-tiba kualitas kameranya jelek. Nggak seperti kamera waktu kita pakai waktu baru beli. Jadi memang ini memang apa ya yang namanya bisnis ya. Jadi dari
dari perusahaan-perusahaan produsen handphone memang men-setting itu. Nah, cuma gara-gara itu beberapa orang memilih daripada kualitas kamera saya jelek, ya saya malas lah update OS. Nah, sementara kalau kita nggak update OS, handphone kita semakin rentan karena tidak ada update keamanan security-nya nggak diupdate. Jadi ini memang ya kita berhadapan dengan kapitalis ya. Ya, seperti itulah cara bekerjanya bisnis itu, bisnis perangkat seluler ini. Kita ingin lebih aman, kita harus update. Konsekuensinya nanti ada berapa kualitas karena hardware-nya ketika itu terpasang di handphone kita dengan software lama, dia tidak kompatibel sehingga kualitasnya turun. Nah, tapi kalau saya lebih memilih aman lah. Kalau memang kualitas gambarnya turun ya udah terima aja. Nanti kalau ada rezeki ganti handphone baru gitu. Nah, tambah lagi harus mengaktifkan sebaiknya kalau kita nggak pakai iPhone atau pakai Android, kita harus punya antivirus. Install antivirus. Yang sebaik-baiknya lagi adalah yang berbayar karena di sana dia bisa update terus. Kalau yang tidak berbayar tuh biasanya ada jangka pakainya waktunya. Biasanya gratisnya misalnya dalam waktu 3 bulan atau 1 bulan. Ketika kita menggunakan lagi perpanjangan dia minta bayar. Nah, tapi kelebihannya kalau kita pakai yang berbayar, itu mereka update ketika ada virus-virus baru, mereka sudah update, bisa mendetek dengan baik. Oke, ini file saya kebanyakan nih, kelamaan nggak kita nih? Ini saya coba sedikit lebih cepat ya. Ini pengenalan perangkat Suler. Iya, Mas Jadi Aul, ini kan agak dipercepat, lebih baik kita tanya jawab per case ya. Mungkin itu lebih ini ya, oke, lebih efektif ya kayaknya. ya, oke siap, oke Bang. Tadi ada Bos Raffi juga tadi nih. Sangkatan Abang sama Raffi ya, KPK ya. Rofi. Rofi Ya. ya, Rofi. Ya, Bang Aul, apa kabar? Tanya dong, Bang. Alhamdulillah. Silakan. Itu kasus yang pertama diceritain, yang karena tipu di mana itu, keuntungan 100% itu, akhirnya nggak ketolong ya? Yang mana? Yang istri temennya sampean itu loh, Ah, kasus yang sampai ceritanya. Itu akhirnya nggak bisa ketolong. nggak ketolong. Karena gini Pak, Oh. sekali kita kena scamming ini, jadi mereka, scammer ini, penipu online ini, mereka tuh sudah menyiapkan SOP yang rigid Pak. Jadi ketika sudah dapat uang, oke masuk di sistem perbankan untuk pertama kali ya. Dan biasanya mereka membuat akun bank itu dengan identitas-identitas yang mereka dapat dari data-data yang mereka kumpulkan. Jadi itu palsu juga, gitu loh. Nah, ketika itu uang itu masuk ke rekening itu, seketika uang itu udah pindah. Biasanya kalau yang sekarang trennya diputar di kripto. Nah, ketika sudah masuk di kripto, di dompet kripto, itu udah gelap udah itu. Karena memang ya itu memang jualan kripto kan memang di sana ya. Memang Bitcoin itu, teknologi Bitcoin itu memang susah mendeteksinya dan sampai sekarang PPATK pun kesulitan ya kalau sudah ada money laundering yang melibatkan cryptocurrency. Jadi itu Pak, jadi berat. Bahkan ketika teman itu sampai ke Polda Metro, waktu itu saya bahkan bantu kontak sampai ke Kapoldanya, Bang Karyoto segala macam. Bang Karyoto jawabnya, ya lapor aja Ul. Tapi kayaknya sulit tuh gitu. Polisi pun udah jawab seperti itu gitu loh. Jadi benar-benar Siap. kacau negara kita ini, Pak. Jadi Kasusnya salah satu seperti itu caranya yang paling aman adalah melindungi diri kita sendiri, keluarga kita, orang terdekat kita, jangan jadi korban. Karena kalau udah jadi korban, pengungkapannya pun nggak mudah gitu. Ya, Bang Rizka tahu lah seperti apa kepolisian kita bekerja ya Bang ya, karena Abang dulu polisi Bang ya. Oke,
pelan-pelan ya sambil ada pertanyaan, nggak apa, sambil lanjut ya. Jadi perangkat seluler Mas itu Saul, ini ya boleh yang nanya Mas Saul? lanjut Pak. Pak Tondi, silakan. Ya, eh, boleh dijelaskan juga kaitan kita dengan perilaku kita bersosial media tentu akan membuat kita jadi rentan terhadap cyber security-nya. Betul banget. Itu satu. Yang Hmm. kedua, eh, apakah memang sudah sedeskret itu kita nggak bisa melacak para pelaku tersebut gitu. Terutama kan tentunya kalau misalkan yang terkena itu adalah pribadi, tapi kalau misalkan perusahaan kan tentunya jumlahnya besar. Ya, Datanya di apa namanya di sadap itu kan nggak bisa diakses melalui ransomware gitu. Itu kan nilainya kan udah bukan ya, besar sekali gitu kan. Apa memang sudah sebegitu desperate-nya kita nggak bisa melacak mereka-mereka tersebut gitu. Ya, itu ya. dua hal sih. Terima kasih ya. Oke, yang pertama tadi apa Pak? Perilaku sosial media kita tuh Perilaku, ya betul. membuat Oke, kita oke. jadi Siap. Jadi betul sekali Pak. Jadi perilaku kita bersosial media itu adalah menjadi celah loophole-nya terjadinya kejahatan-kejahatan siber yang paling utama Pak. Jadi memang itu. Jadi eh, kalau Bapak Ibu pahami ya, kalau di negara-negara Eropa itu kan mereka ada namanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadinya itu ada GDPR namanya, General Data Protection Regulations. Jadi di sana selain mereka menekankan kepada semua produsen, baik itu produsen perangkat seluler, baik itu yang berupa aplikasi seperti Google, YouTube segala macam, maupun semua yang melingkup eh, bisnisnya menguasai data pribadi milik masyarakat, itu dia menerapkan standar-standar yang tinggi. Contoh dulu Samsung itu pernah bermasalah ketika dilakukan tes oleh GDPR karena mereka melingkupi di Eropa ya. Dia tidak memenuhi standar sehingga dia tidak bisa jualan di Eropa. Kalau mau tetap berjualan di Eropa dia harus perbaiki standar ini 1, 2, 3. Nah, terkait dengan perilaku sosial media, mereka juga menekankan bahwa eh, seorang orang tua itu dilarang dia memposting foto anaknya. Kalau mungkin teman Bapak Ibu sekalian mungkin ada teman orang Prancis, kenalan orang Prancis, cek aja. Mereka cenderung tidak pernah posting foto anaknya. Kalaupun ada, itu mereka blur muka anaknya. Gitu. Tapi kalau kita orang Asia, cenderungannya kita sering berbagi kebahagiaan. Ya cenderung mungkin maksudnya positif. Kita berbagi kebahagiaan, kita sharing ini nama anak kita, foto anak kita, bahkan dia wisuda, dia apa namanya, dia lulus sekolah segala macam. Sehingga ketika orang melakukan open source intelijen, namanya investigasi di dunia internet melalui open source, dia sudah dapat semua data kita dari apa yang kita posting saja. Dan itu bahkan data itu lebih valid, misalnya tanggal lahir bisa didapat. Tanggal lahir kan gampang ya. Kita posting lagi ulang tahun anak, ceklek, selamat ulang tahun ya anak, semoga sehat selalu segala macam. Terus ada lilinnya di sana. Lilinnya 17. Tanggal sekarang 10 Agustus 2024. Berarti dia lahir 10 Agustus tahun 2007. Itu contoh ya. Nama anaknya siapa? Dapat di sana. Jadi perilaku kita bersosial media itu menjadi loophole bagi penjahat siber untuk mendapatkan banyak data dari kita. Nah, makanya eh, eh, banyak kampanye-kampanye keamanan siber itu menekankan pada eh, itu brainware ini. Jadi kan bukan software ya. Tadi itu brainware. Jadi bagaimana perilaku kita, perilaku user itu sehingga kita tidak gampang menyebar informasi pribadi kita di dunia maya. Jadi gitu Pak, betul sekali itu.
Terus yang kedua tadi apa Pak? Pertanyaannya, Pak Tondi? Kalau selfie kita gimana? Kan teman-teman banyak yang suka selfie di sini. Asal itu juga sebenarnya rentan juga kan sebenarnya kali ya, atau gimana ya? Ya, Tadi kan cuma target, atau mungkin diri kita sendiri juga kan. ya, ya kalau selfie ya semua sama aja Pak. Ya ketika kita, jadi gini, gini Pak, sebenarnya tidak ada aturan melarang atau gimana. Ini kan masalahnya soal kebijakan aja, kita bijak gitu ya. Jadi misalnya kita nggak dapat kita hindari ya. Saya waktu di KPK memang saya memilih saya introvert karena saya penyelidik, saya tidak harus tampil. Saya punya akun dulu, punya akun Facebook dengan nama palsu segala macam, dan teman saya batasi hanya teman-teman dekat. Ya mungkin teman saya nggak sampai 500 orang, tapi orang lain yang bukan teman saya itu nggak bisa ngeklik profil saya dan saya pakai nama palsu. Nah, jadi ini saya mencoba sistem pertahanan diri saya ya. Dan saya hindari di sana memposting sesuatu terkait dengan pribadi saya waktu saya di KPK. Karena memang nature pekerjaan kita bekerja tidak untuk tampil ya. Begitupun saya tidak punya Instagram, karena Instagram segala macam, ya orang cenderung memang membagikan kesehariannya dia. Dan saya tidak ada yang harus saya bagi di Instagram gitu kan. Terus kalau punya akun Twitter, ya saya pakai nama palsu segala macam. Ini saya gunakan hanya untuk membaca informasi. Nah, jadi sebenarnya Pak, walaupun kita menggunakan nama asli, menggunakan foto asli, oke, nggak ada masalah. Cuma kita harus bijak nih, mana yang harus kita share dengan pihak luar. Nah, ini kita sebelum posting sesuatu kita berpikir, ini kalau saya share ada risikonya nggak gitu. Jadi sederhananya Pak. Atau sekarang kan orang memilih, ya udah, kan ada beberapa fitur ya baik di Facebook maupun di Instagram contohnya ya. Ada yang story, ada yang feed, ada apa lagi tuh? Ada yang post ya, kalau nggak salah ya. Kalau story berarti kan cuma 24 jam habis itu hilang, kan ya. Ada kalau yang post atau yang reels, kalau kita posting itu kan ya udah kita postingnya ada di sana gitu ya, gitu loh. Jadi lebih dari 24 jam pun masih ada dia di sana. Nah, jadi pilih aja kalau misalnya mau selfie ada, ya udah gue pengen pamer nih sama teman-teman nih, sama teman-teman anak 28, misalnya gue lagi di Bali, lagi liburan, atau gue lagi di Amerika nih segala macam, selfie kan ya, liatin belakangnya apa gitu kan. Ya udah, kalau mau pengen pengen gitu doang ya udah, mungkin pilihnya ya story aja gitu. Story. Jadi setelah 24 jam itu hilang kan, nggak muncul lagi di tampilan publik kan. Mungkin itu Pak, ya saran dari saya Pak, karena memang nggak Ya, bisa kita ya, hindari ya. Nggak bisa kita ya, ya. hindari, tapi kecuali kita memang dengan kerjaan kita memang tidak bisa membuka, itu hal-hal yang berbeda ya. Tapi kalau soal bersosial media itu memang berat sekarang, dan itulah kenapa Ya. mungkin Bapak Ibu ya ingat ya kasus, pernah nonton Sosial Dilema nggak ya tuh yang di Netflix itu. Hmm. Aku belum Mas. Nah, jadi ada Sosial Dilema, itu cukup bagus, mungkin setelah ini bisa bisa tonton ya. Itu contoh bagaimana sosial media itu merekayasa perilaku orang dan digunakan untuk politik. Itu terjadi di Pilpres Amerika, dan itu kebetulan Cambridge Analytica, itu namanya sebuah perusahaan di Inggris, itu memanipulasi eh, pengguna Facebook tanpa dia sadar, dia mengubah mindset dia terhadap salah satu calon presiden tanpa dia sadar. Nah, itu luar biasa. Itu algoritma, dengan permainan algoritma tertentu, dia bisa mempengaruhi banyak orang. Dan kebetulan di Sosial Dilema itu yang ngomong kan, ini semacam wawancara ya, kayak film Bang Rizka yang KPK Endgame, itu semacam wawancara-wawancara seperti itu. Itu yang diwawancara itu adalah engineer-engineer yang terlibat dalam kejahatan itu.
Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kita perlu, ini kalau memang ada yang sangat kecanduan ya dengan apa namanya, dengan gadget, dengan sosial media, itu mungkin perlu detoksifikasi ya. Karena terlalu banyak hidup di sosial media itu juga nggak bagus ya, karena banyak orang yang bermasalah secara psikologis segala macam. Nah, dan hal itu dimanfaatkan oleh si pemilik teknologi seperti Facebook, ya Meta ya perusahaannya ya, seperti Google segala macam. Dia itu bisa merekayasa kita, merekayasa perilaku kita tanpa kita sadar, gitu loh. Nah, saya pengen juga berbagi sharing, cuma saya lupa masukkan di slide ini. Bagaimana sebenarnya Google itu, kalau kita tidak ubah default settingnya, mungkin Bapak Ibu bisa buka Google-nya, itu di settingnya itu, di privacy and security, itu dia bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan. Ini kan kita nih sama-sama nih ya, kita lagi ngobrol di sini ya, di Zoom ini ya, atau handphone kita ditaruh dalam keadaan menyala, tapi tidak sedang mengaktifkan apa-apa, dia bisa mendengarkan apa pembicaraan kita, lalu tanpa sadar, misalnya mungkin pernah ngalamin ya, tanpa sadar habis ngobrol sesuatu, habis itu buka Google, browsing, tiba-tiba iklannya itu yang muncul, itu terkait dengan yang baru kita obrolin. Nah, kalau pernah ada yang sadar seperti itu memang itu salah satu fitur yang ada di Google, dia bisa mendengarkan pembicaraan kita. Nah, dan itu bisa dinonaktifkan. Dinonaktifkan, jadi masuk ke setting Google kita, setting Google account kita, masuk di privacy and security, itu ada pilihan di sana. Pilihan tinggal di uncheck saja. Nah, ini ada yang bilang, makanya Google Assistant di semua gadget nggak diaktifin. Nah, betul. Ya, betul banget, betul banget. Ada Tom Hand, waduh, cuman matiin HP dong, ya matiin lah. Jadi memang gitu Pak. Jadi sebaiknya di setting itu dimatikan karena dia bisa eh, eh, mendengarkan apa yang kita sampaikan dan mengkondisikan algoritma tertentu ketika kita membuka Google itu akan muncul kata-kata yang pernah kita ucapkan dan terdengar di handphone kita ini, yang masuk ke handphone kita ini. Jadi itu Eh, Bapak. Mas Olia, Ya, silakan Pak. menarik tadi yang disampaikan Mas Olia kan. Eh, saya lihat memang justru saya lihat media sosial ini sekarang justru mereka yang memanfaatkan kita untuk pertama bank data mereka. Saya lihat. Betul. Betul. Kemudian karena yang seperti Mas Oli tadi bilang, memang saya jadi agak kaget juga kadang-kadang kan baru sepertinya baru kita browsing di mana gitu, kok tahu-tahu di Facebook udah muncul gitu, semacam apa Betul. iklan atau apa. Betul Eh, banget. dan itu saya lihat malah justru sebenarnya scammer yang paling besar itu yaitu media sosial itu. Jadi Ya, memang saya juga udah menerapkan seperti Mas Olia juga, maksudnya saya membatasi informasi pribadi terutama di situ, dan kalau bisa informasi itu tidak terlalu detail ya dalam satu sisi ininya, dan akun-akun yang berbeda untuk itu. Kemudian yang saya lihat lagi juga apa nama tuh eh, memang ada pemanfaatan yang sangat halus seperti di Google sendiri. Saya pernah itu semacam rajin gitu. Kalau misalnya kuliner, makan di mana gitu, foto makanan, kemudian apa lingkungannya apa segala macam. Kemudian pas udah balik ke rumah, itu langsung Google bilang tolong dong update deh. Jadi rupanya itu sepertinya salah satu pemantauan, dan tiap bulan mereka memberikan rekap di mana ya. kita. Ya, Google jadi Timeline, betul. mereka memantau kita secara tidak langsung atau menjadikan kita pekerja dari dia, tapi kita sukarela gitu ininya. Ya, Memang ada ya. reward, tapi reward itu sangat kecil apa mungkin kita dapat gitu dalam satu sisi. Jadi hal-hal seperti itu memang sepertinya media sosial sekarang justru sangat bisnis, dan
harusnya kita bisa mengakali juga sih kalau saya lihat di situ. Terima kasih Mas Oleh. Ya, betul banget Pak. Betul banget Andri bilang tadi. Ya, kenapa Google menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia sekarang? Ya kekuatan mereka punya data. Mereka punya data, apalagi sekarang kan Android itu kan basisnya ya, Android itu kan milik Google ya, Android itu. Dan ya itulah. Ya mau nggak mau kita berhadapan dengan itu sekarang ya. Kita berhadapan dengan dunia yang seperti ini sekarang. Yang bisa kita lakukan adalah ya setidaknya kita melindungi diri kita, keluarga kita melakukan bertindak di dunia di dunia maya, baik itu menggunakan handphone, menggunakan komputer kita dengan penuh hati-hati. Karena memang bahkan ya, kalau Bapak Ibu mungkin ada yang kerja di Topet di sini ya, kerja di Topet atau kerja di perusahaan e-commerce. E-commerce itu untungnya tidak mereka ngambil keuntungan tidak hanya dari transaksi, tapi jauh lebih besar dari itu. Lebih besar dari itu adalah mereka menjual data. Menjual data itu dalam artian menjual analisis data. Contoh, saya tinggal di Tangerang sekarang. Saya tinggal di Tangerang. Saya mau buka bisnis nih, mau buka toko. Saya bisa menggunakan jasa Tokopedia atau jasa Gojek. Saya mau misalnya contoh buka rumah makan nih. Dalam radius 5 kilometer dari rumah saya yang akan saya bikin toko, itu orang paling sering beli apa aja sih? Dengan data analytics tertentu, dia bisa kasih data. Orang di lingkungan saya dalam radius 5 kilometer biasanya pesan GoFood makanannya ini gitu. Oke, berarti kalau saya buka bisnis ini di sini potensial eh, apa namanya? Saya udah punya pelanggan nih. Nah, jadi apalagi dengan berkembangnya teknologi artificial intelligence ya, itu sangat mudah sekarang dan luar biasa. Nah, jadi mau nggak mau Pak, jadi kita berhadapan dengan tantangan ya, tantangan kita sekarang musuh kita itu adalah diri kita pribadi juga gitu loh. Bagaimana perilaku kita, bagaimana kebiasaan kita, nah itu kan berpengaruh kepada kita dan orang-orang di sekitar kita. Bisa jadi kita sudah sangat berhati-hati nih, tapi orang sekitar kita belum. Nah, ya kita bisa jadi target juga gitu Pak. Makanya saya sangat apresiasi ya dari alumni 28 melakukan ini karena memang dari grup ini biasanya scamming penipuan online itu masuk dari grup-grup awalnya. Ketika contoh misalnya ada satu orang yang kompromis ya nomor handphonenya dikuasai oleh pihak lain. Sekurang-kurangnya dia bisa dapat profil misalnya di grup angkatan itu ada 50 orang atau 49 orang nih sekarang nih. Ya, sekurang-kurangnya dia dapat profil ada 29 nomor handphone, ada 29 orang, dan dari percakapan yang ada di dalam sana. Jadi itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi cara paling aman adalah mengubah perilaku kita di sosial media. Salah satu cara pencegahan ya. Mas Saul, Oke, reminder ya. 10 menit siap lagi, Bang. Mas Saul. Berapa Bang? 10 menit lagi ya. Oke. Nanti kalau bisa tidak selesai, saya share aja file ini Bang ya. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Ya. Makasih. Oke. Ini kalau kita bicara keamanan, ini keamanan perangkat seluler itu ada serangkaian usaha mengamankan data perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Nah ini berbagai ancaman pada perangkat seluler. Ini ada nih tulisannya. You don't need to break a window to break into a house. You just need someone to let you in. Jadi ketika di dunia maya ini, kita nggak perlu kalau nyuri, kalau di rumah kita harus jebol jendela, jebol pintu segala macam untuk masuk rumah. Tapi di perangkat seluler kita hanya butuh penjahat siber itu hanya butuh tindakan kita untuk membiarkan mereka masuk. Contohnya dengan mengklik saja. Mengklik itu adalah bagian dari salah satu cara dari perangkat penjahat siber untuk masuk ke dalam perangkat seluler kita. Nah,
Ancaman perangkat sulit itu ada 3. Jadi ada application based threat, itu ada malware, spyware, ada web based threat. Threatnya ini pakai T nih, saya salah. Phishing scam, browser exploit, network base, ada network exploit, sama wifi sniffing. Nah ini wifi ini hati-hati Bapak Ibu sekalian yang terbiasa mungkin ya. eh, ini mohon maaf ya, saya tidak menyepelekan ya. Ada sebagian anak muda lah, mungkin anak muda kita itu fakir wifi biasanya kan. Di mana ada wifi gratis, misalnya di kafe atau di bandara, oke matiin pakai data, mending pakai yang gratis. Hati-hati, hati-hati, karena memang di sini sangat banyak penjahat siber itu menggunakan ini. Dan eh, saya waktu saya ngambil IT security waktu saya sekolah dulu di Australia, karena memang saya jurusannya IT security, kita itu ada praktek. eh, Contohnya tuh waktu itu kita melakukan eh, kita disebar macam-macam. Kebetulan saya waktu itu memilih di MACD waktu itu, memilih di MACD untuk mendapatkan kita sniffing ya, kita sniffing untuk mendapatkan data-data pribadi orang yang terkoneksi di WiFi MACD. Jadi kebetulan MACD di Australia itu rata-rata WiFi-nya gratis tanpa password ya. Nah, jadi waktu itu saya seolah-olah menjadi router sehingga saya dapat banyak itu data-data. Jadi tujuannya jadi memang ini basisnya waktu itu untuk ada basis etiknya ya, karena memang kita ini untuk pendidikan, jadi tidak untuk kejahatan. Begitupun di bandara, di hotel, ini hati-hati banget nih. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian terbiasa menggunakan internet banking, sebaiknya jangan mengakses itu menggunakan WiFi di tempat umum. Apakah itu di hotel, apakah itu di apa? Di kafe, apakah itu di bandara segala macam. Karena bisa jadi router yang tempat Bapak Ibu koneksikan itu sebenarnya bukan router yang aman. Bisa jadi itu hacker yang seolah menjadi router. Ketika kita menginput data-data kita, dia mendapatkan si hacker tersebut mendapatkan data pribadi kita, baik itu username, password segala macamnya. Ini top 7 mobile security threat, ada data leakage, unsecure WiFi. Ini contoh-contoh kejahatannya ya. Bisa saya skip. Ini phishing attack. Ini contoh ya. Bandar Togel, Singapura. Nah, ini contoh ya. Ini kita bisa cek di virus total tadi. Ini bentar ya, saya share ya. 103.10. Oke. Oke, saya coba buka di sini ya. Saya belum coba juga nih, kebetulan tadi kepikiran nih virus total. Ini ada URL-nya di sini. 103.10.259. 103. Ya. Ya, mudah-mudahan ya. 103.10. HTTP 103.10.259. Oh, ternyata virus total nggak detect nih, karena ini situs judi online, jadi dianggap clear. Jadi bukan scamming nih. Situsnya situs judol ternyata. Jadi kalau Bapak Ibu terima, misalnya ada SMS spam segala macam, masukin aja di sini. Siapa tahu ini bisa jadi belum terdeteksi oleh eh, banyak vendor security ini. Bisa jadi juga itu bukan penipuan. Oke, ini sedikit lagi. Nah, ini contoh kalau kita kena phishing. Nah, beberapa apa namanya? Beberapa handphone itu memang ketika
ada link yang tidak aman, dia ada notifikasi biasanya. Misalnya kita klik ini, dia ada reported web forgery. Jadi ini web ini berbahaya. Jadi kita nggak usah lanjutkan. Ini spyware nih, ini lebih ini perangkat intelijen ya. Ada Finfisher, Hacking Team, Pegasus. Ini kita nggak usah bahas. Ini karena memang nih pembahasannya lain nih. Ini contohnya jenis keamanan. Jadi ada mobile device security, ada mobile application security. Mobile device itu ada screen lock ya, ada lockout setting, GPS, remote wiping, application control. Ini contohnya. Nah, waktu saya di Android saya, itu saya juga setting permission controlnya. Mana aja sih yang eh, boleh merekam suara saya. Kalau di mobile BCA saya, memang saya gunakan itu untuk keamanan. Tapi kalau untuk aplikasi lain saya disable nih, Grab segala macam. Nah, ini contoh. Terus ini contoh bentuk setting untuk remote wipe. Jadi misalnya kalau handphone kita hilang, data pribadi kita ya udah bisa kita hapus dari jarak jauh dengan Google saja. Atau kalau iPhone kan bisa juga dengan Apple ID-nya ya, bisa kita hapus. Ini ada mobile application security, ada enkripsi, autentikasi, geotagging, sama application whitelisting. Jadi aplikasi mana saja yang aman gitu, whitelisting. Jadi bukan blacklisting. Nah, ini contoh tips keamanan lagi nih. Hanya mendownload apps dari sumber terpercaya. Cek komentar dan rating aplikasi yang akan diinstal. Ya, jadi kalau ada orang kirimin file ke WA, minta install, jangan lanjutkan, hentikan. Matikan Bluetooth nih, default kalau nggak pakai headset, jangan aktifkan Bluetooth-nya, matiin aja, karena Bluetooth itu paling rentan diserang. Aktifkan password, install perangkat keamanan antivirus. Perhatikan perilaku tidak biasa pada perangkat seluler, misalnya baterai gampang habis, banyak SMS tidak dikenal masuk, pakai data cepat habis, robocall. Robocall ini contoh, dia call nggak berhenti-berhenti. Nah, ini perlu aware kita soal ini. Aktifkan remote locate sama wipe, backup data secara reguler, jangan melakukan jailbreak atau root pada perangkat seluler. Jadi kalau ini biasanya untuk Android ya, jadi jangan di root ya, karena kalau ketika di root ya udah nggak ada lagi security-nya. Gunakan public Wi-Fi dengan hati-hati. Ini keamanan sosial media, ini sedikit lagi. Ciri-ciri akun sosial media yang diretas, menerima email yang menerangkan bahwa ada yang melakukan login pada akun sosial media kita. Yang pertama, mengalami masalah saat melakukan login, tiba-tiba nggak bisa login ke akun kita, tiba-tiba dibanjiri dengan iklan seperti spam, sampah, tiba-tiba memfollow orang-orang yang tidak dikenal, tiba-tiba ada posting di akun sosial media kita, sementara kita tidak pernah melakukan. Apa yang dilakukan? Login dan lihat apakah ada orang lain yang mengakses akun kita. Biasanya kan ada notifikasi itu, Bapak Ibu sekalian, di email kita, bahwa ada perangkat lain yang terkoneksi segala macam. Jika tidak bisa melakukan login dengan username dan password yang biasa kita gunakan, laporkan hal tersebut pada help center aplikasi sosial media. Nanti ada linknya, saya kirim. Terus ganti password yang lebih kuat dan unik untuk masing-masing akun sosial media. Aktifkan 2 faktor autentikasi. Review kembali akun permission dan batasi akses kepada aplikasi lain. Terus install antivirus. Ini contohnya nih. Jadi kalau emang nggak bisa lagi, kita recovery akun kita, laporkan ke help centernya. Nih contoh Facebook di sini, Instagram, LinkedIn, Twitter. Jadi bisa dicari sendiri nanti nih di Google. Langkah pengamanan akun sosial media, tutup permanen akun yang sudah tidak digunakan. Nah, ini penting nih Bapak Ibu sekalian. Sering kita bikin akun, udah nggak digunakan, biarin. Nah, itu digunakan oleh orang lain tuh ketika dia sudah tidak bisa dapat digunakan orang. Itu menipu segala macam. Cek aplikasi apa saja yang terhubung dengan aplikasi sosial media kita. Kalau Bapak Ibu punya akun Google, bisa dicek itu di Google, aplikasi apa saja sih yang terkoneksi dengan akun Google itu. Nah, jadi kalau emang udah nggak perlu lagi, diputus saja koneksinya. Udah,
Itu bisa tuh di setting Google. Practice good password hygiene. Jadi gunakan password berbeda untuk akun sosial media dan juga pastikan password tersebut kompleks dan unik. Lakukan update aplikasi sosial media secara reguler dan gunakan email yang berbeda untuk masing-masing akun sosial media. Dan jika dimungkinkan buat email baru khusus untuk akun sosial media. Jika email tersebut diretas, maka hacker tidak mendapatkan akses informasi yang penting. Jadi itu aja Bang, dari saya Bang. Bapak Ibu sekalian, jadi itu aja sharing kita malam ini. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya kembalikan lagi ke moderator Bang Anung. Silakan Bang. Makasih Mas Aul, apresiasi yang setinggi-tingginya dari kami semuanya. Ini berkenan nggak kalau nomor HP-nya di-share? Nanti kalau misalnya ada yang dari pribadi atau dari kerjaan minta seperti ini, minta bantuan dari Mas Aul untuk memberikan pencerahan-pencerahan. Berkenan nanti? Siap. Bisa Atau ya? bisa lewat abang aja bisa juga Bang. Oh, boleh. Kemudian Ya. juga teman-teman Mas Sauli juga punya channel YouTube, dia tetap bersama dengan Bang Aib ya, ahli IT juga yang di domisilinya di mana, di Den Haag gitu ya. Itu juga sama, mereka tetap memberikan pemahaman kepada semuanya, pada khalayak, pada pendengar YouTube, dengan tujuan agar apa yang terjadi di mana di kita ini, sekitar kita ini terkait dengan masalah fraud, penipuan, ataupun tadi yang disampaikan itu bisa minimal kita bisa memproteksi diri kita selama negara ataupun pihak yang berwenang belum melindungi kita semuanya. Sekali lagi teman-teman, terima kasih panitia sudah menjelang jam 10 untuk kegiatan hari ini. Terima kasih Pak Saulia untuk waktunya dan ini bahannya nanti boleh ya kami share ya ke teman-teman ya, Mas Saul. Silakan Bang, silakan. Oke, terima kasih semuanya. Mas Leman, ada ini? Lah, mau foto-foto nggak lah? Mau foto nggak lah? Boleh. Foto buat dokumentasi. Teman-teman kita foto, mungkin bisa di-on-kan kameranya. Ya, buat yang masih bisa on kameranya, silahkan dibuka kameranya. Oke, terima kasih banyak ya Mas Aulia untuk... Ini berarti yang aku foto yang ada yang buka kamera aja ya? Semuanya aja. Semuanya dua kali. Oke, ini masih... Oke ya. Oh, semua aja. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semuanya, teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Saul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Saul. Assalamualaikum. Terima kasih ya semua ya. Keren. Mas Aulia. Makasih. Ya, Pak Riba, saya live ya. Mas Aulia, Waalaikumsalam makasih ya. Waalaikumsalam.